Bapak Sandi M. Latif selaku Ketua DKM Masjid As-Sofa. Yang kami hormati Bapak Agung Hayandono selaku Ketua RW Puri Anggrek Mas. Yang kami hormati Bapak Prof. Maksum Raji selaku Dewan Pembina Masjid As-Sofa. Yang kami hormati para perwakilan pengurus yayasan. Yang kami hormati Bapak Ibu Panitia Santunan Anak Yatim. Atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya pada kita semua. Yang mana sampai saat ini kita masih diberikan iman, Islam, dan kesehatan. Sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam program Santunan Anak Yatim di Masjid As-Sofa. Yang pertama, pembukaan. Dilanjut yang kedua, sambutan Ketua DKM. Yang ketiga, sambutan Ketua RW. Yang keempat, sambutan perwakilan yayasan. Yang kelima, penyerahan santunan secara simbolik. Yang terakhir, penutup. Bapak, Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mempercepat waktu, marilah kita mulai acara santunan sore ini. Acara yang pertama, pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Lurah Angkatan Dewa, Pak Tajudin, Ustadz Haji Tajudin, luar biasa. Beliau juga sekaligus aktivis dan beliau juga sebagai sesepuhnya Yayasan Miftahul Jannah. Luar biasa. Terima kasih Pak Lurah. Yang saya hormat juga Bapak Profesor Haji Maksum Raji selaku Ketua Dewan Pembina Masjid As-Sofa bersama para anggota Dewan Pembinanya Pak. Ini yang unik juga di sini begitu. Ini Pak Ketua RW-nya di sini juga anggota Dewan Pembina, Bapak Haji Agung Hanjono, Bapak Ustadz Haji Agung Hanjono, Ketua RW 11. Hormati pula dan tentunya sama-sama kita hormati semuanya para ketua yayasan anak-anak yatim atau yang mewakili dari 5 yayasan, para undangan serta para bapak ibu hadirin rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore hari ini alhamdulillah kembali kita semuanya dan para muzaki, warga dan sekaligus jamaah Masjid As-Sofa yang telah diberikan kemudahan dan kemampuan untuk kembali dapat melaksanakan acara santunan anak-anak yatim di bulan suci Ramadan tahun 2024 atau 1445 Hijriah. Kita senantiasa sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memandu kita semua dengan mudah menuju kepada jalan yang benar. Alhamdulillah, kami semuanya mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsiran, kepada para donatur dan para muzaki, wabil khusus kepada warga Puri Anggrek Mas, sekaligus sebagai para jamaah Masjid As-Sofa Puri Anggrek Mas yang telah mensukseskan dan mendukung penuh dan berkenan menyerahkan sebagian hartanya untuk terus istiqomah menyantuni anak-anak yatim di setiap tahunnya. Kami kepada tim gabungan, dalam hal ini Pak Ustadz Haji Saifuddin Zuhri beserta tim ibu-ibu tangguh jamaah Masjid As-Sofa yang telah mempersiapkan segala sesuatunya
dan berjuang, berusaha, bekerja keras untuk mewujudkan terselenggaranya acara ini hingga dapat diwujudkan dengan baik pada sore hari ini. Barakallahu fikum kepada semuanya. Sekali lagi terima kasih, dan kepada semuanya yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu yang telah mensukseskan acara ini, kami mohonkan maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukurillah wa ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM Masjid As-Sofa, Bapak Sandi M. Latif. Yang saya hormati Ketua Dewan Pembina Masjid As-Sofa, Profesor Maksum. Yang saya hormati semua pengurus DKM As-Sofa. Yang saya hormati Ketua Santunan Yatim Ustadz Juhri. Juga yang saya hormati para ketua yayasan, Ketua Yayasan Miftahul Jannah Ustadz Tajuddin, sekaligus juga lurah kita. Juga Yayasan Darul Yatama Ustadz Bukhari, dan juga yayasan yang lain yang saya tidak disebut satu-satu, Yayasan Sakinah, Yayasan Yasmin, Yayasan Insan Kamila. Ada yang kurang nggak ya? Ya. Dan juga yang saya hormati dan saya banggakan para ibu-ibu yang telah membantu suksesnya acara pada hari ini. Alhamdulillah, sekali lagi tahun ini kita berhasil melaksanakan santunan yatim. Walaupun saya sempat deg-degan ketika seminggu atau 2 minggu yang lalu ketika Pak Wahyunan men-share ternyata perolehannya belum sampai target. Memang selalu deg-degan, tapi last minute alhamdulillah bisa mencapai apa yang kita inginkan. Sekali lagi terima kasih kepada DKM dan Panitia Ramadan yang telah menyelenggarakan acara rutin kita santunan yatim, sehingga bisa memfasilitasi para warga RW 11 untuk peduli kepada anak-anak yatim, karena mereka sangat dibantu oleh Panitia Ramadan dengan adanya santunan yatim. Mereka punya uang tapi tidak bisa mengurus anak yatim. Maka dengan adanya panitia ini, maka uang-uang mereka bisa difasilitasi oleh Masjid As-Sofa. Sekali lagi terima kasih. Dan juga terima kasih yang kedua kepada para pengurus yayasan yang sudah mengelola dan menyantuni anak-anak yatim di Kelurahan RJB, karena kami tidak mampu melakukan itu, Bapak Ibu sekalian, dan Bapak Ibu sekalian telah memposisikan mengelola mereka semuanya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, sehingga ini bisa menjadi hubungan yang simbiosis mutualisme antara kita. Kami punya para muzaki dan Bapak Ibu sekalian punya para yatim, bisa terus berlangsung dari tahun ke tahun, sehingga kita betul-betul bisa menjadi orang-orang sebagaimana Rasulullah katakan bahwa aku dan para penyayang yatim itu kedudukannya seperti 2 jari ini, sangat dekat di surga nanti. Dan mudah-mudahan dengan ini semuanya keberkahan akan selalu menjadi milik kita, karena kita menjadi orang-orang yang peduli dengan anak-anak yatim. Sekali lagi selamat kepada kita semuanya. Semoga Allah memberikan pahala yang besar kepada para yayasan yang sudah memelihara yatim, dan juga pahala yang besar kepada DKM dan panitia santunan karena sudah memfasilitasi orang-orang muzaki untuk memberikan hartanya kepada anak-anak yatim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi wa mawadihi tadkasurul hasanah. Allahumma wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamadati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyadurun. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM As-Sofa, Bapak Sarjen Sandi Alatif,
mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RW 011 Bapak Abu Handandono. Juga yang sama-sama kita hormati Ketua Dewan Pembina Prof. Maksum, salam kenal. Juga yang sama-sama kita hormati panitia santunan yatim Masjid As-Sofa yang kami tidak sebutkan satu persatu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi bahwa pada kesempatan sore hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka santunan yang diselenggarakan oleh Masjid As-Sofa. Mudah-mudahan segala niat langkah yang sudah diupayakan oleh warga kami Komplek RW 11, apresiasi dari kami. Mudah-mudahan segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tuntas kita melaksanakan ibadah puasa 1445 Hijriah dan mudah-mudahan kita kembali kepada fitrah. Selawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul pemimpin umat bina mati dan nur, pada para keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya. Mudah-mudahan kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya bersama baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mewakili dari yayasan-yayasan yang lain. Barangkali berapa yayasan ini Pak Nadi? Ada 5 yayasan. Ini apresiasi yang setinggi-tingginya kepada DKM Masjid As-Sofa yang sudah setiap tahun melaksanakan kegiatan santunan seperti ini. Bahkan kami dari Yayasan Bintang Hidayah juga merasa terbantu, ya, sangat terbantu dengan apa yang dilakukan oleh jamaah Masjid As-Sofa. Ini sebagai bentuk kepedulian kepada yatim dan fuqara yang ada di lingkungan Rangkapan Jaya baru ini, Rangkapan Jaya dan sekitarnya. Ini merupakan langkah-langkah kita agar kita khairun nas ba'dhum linnas, kesehatan diberikan umur panjang dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi atas nama ketua yayasan, atas nama perwakilan yayasan, atas nama Lurah Rangkapan Jaya baru, ya Pak Prof, saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Pak DKD, Pak RW, semuanya, panitia yang telah berjibaku untuk peduli kepada yayasan-yayasan yang ada di lingkungan kita ini. Selanjutnya, ini sudah malam ke-27. Mudah-mudahan kita ini menemukan malam Lailatul Qadar. Ya. Malam hari ini kita berzikir, bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun, perbanyak istighfar, banyak baca Al-Qur'an. Kita melaksanakan salat tarawih malam ini. Mudah-mudahan rangkaian ibadah puasa kita mencapai target tadabur dan kita selalu disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa itu saja yang dapat sampaikan. Ada Bu RW di sana bersama tim gerak PKK-nya, ya. Ibu semua sehat, ya. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Ini kunjungan saya kedua kali di tahun ini, ya. Itu kemarin Safari Ramadan, ya. Gitu. Saya bukan ustaz, saya Umarok disuruh untuk baru dikerjain. Tapi mudah-mudahan segala langkah yang kita lakukan selalu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Kita tutup dengan doa yang mudah-mudahan seluruh apa yang Bapak Ibu berikan pada kami, pada anak yatim, semoga menjadi ladang amal ibadah pahala yang berlipat ganda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya juga Allah lancarkan segala rezekinya, Allah sehatkan, Allah jadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita semua jadikan anak yang soleh dan soleha. Tentu kita semuanya nanti dikumpulkan lagi di yaumil qiyamah bersama anak-anak yatim ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hadirin Nabi Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا كريم. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرمة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا مانع يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Nggak saya. Kabari si Wan, saya mau ke sini. Si Wan udah buka ya udah. Udah dibersihkan. Coba banyak aja. Kita langsung ya. Ya, langsung banyak ini ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Langsung. Mau mana? Ini. Ayo, Pak. Iya, Pak. Ini kuenya udah. Kuenya udah. Kasih. Oh, ini kuenya berapa? Diambil ini satunya ya, Kamila.
Belum dapat satu itu. Apa Pak? Nasi bokeh enggak? Satu lagi nih Om. Itu nih, ini. Belum. Oh, nasi bokeh juga ya Pak? Iya. Balik kapan? Senin. Itu dibangunkan peserta mempersiapkan diri untuk sholat tahajud bersama-sama secara berjamaah. Setelah itu dilanjutkan makan sahur bersama-sama. Setelah itu jam 4.30 sampai 4.35 persiapan sholat subuh berjamaah. Kiranya itu yang dari rundown sekilas yang kita sampaikan. Untuk itu saya akan bacakan tata tertib itikaf cara kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Wa ba'du. Sahabat sekalian, malam ini adalah malam 27 Ramadan. Mari kita siapkan jiwa-jiwa kita, kita hadirkan hati-hati kita untuk sama-sama melakukan tafakur pada malam yang berbahagia ini. Ini malam 27, sebagian ulama mengatakan ini malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan ini menjadi malam kita, malam yang membahagiakan dan malam yang mencerahkan bagi kita semuanya.
agamaku Islam dan nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang tidak beriman, orang yang kafir dan musyrik, maka Allah Ta'ala akan menyesatkan mereka sehingga mereka hanya bisa berkata, saya tidak tahu. Dan orang munafik serta yang ragu dengan agamanya akan berkata, saya tidak tahu. Saya mendengar orang lain bilang demikian, maka aku pun mengikutinya. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kondisi kita di alam kubur akan terus menyeramkan sebagaimana gambaran tadi? Tentu itu bergantung dengan amalan kita. Ada orang-orang yang kemudian mendapatkan nikmat kubur, ada orang-orang yang mendapatkan azab kubur. Maka ini kemudian menjadi renungan bagi kita, apakah kita sudah siap, sudah menyiapkan bekal untuk akhirat kelak. Dalam sebuah hadis dikatakan, ketika kemudian seorang mayit telah menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir, kemudian ada suara dari langit yang menyeru, benarlah apa yang dikatakan oleh hambaku, maka hampakanlah permadani untuknya dari surga, bukakan baginya pintu-pintu surga, dan berikan kepadanya pakaian surga. Adapun orang-orang yang kemudian mendapat azab neraka, kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang dan pada hari terjadinya kiamat. Lalu kepada malaikat diperintahkan, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya dalam azab yang sangat keras. Setelah dunia itu ada alam apa? Kubur. Sebelum pindah ke akhirat, pertengahannya ada alam kubur. Kalau orang sudah selesai di alam ini, maka Allah wafatkan. Setiap yang punya jiwa akan kedatangan maut. Siapa yang mau maut namanya malakul maut. Kalau malakul maut sudah bawa maut, maka dia boleh mewafatkan sampai meninggalkan dunia ini. Apa dalilnya Ustaz? Quran surah 32 ayat yang ke-11 paling kanan sebelah bawah. Qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum. Kata Allah, katakan Muhammad kepada semua umatmu, setiap yang punya nyawa itu akan diutus malakul maut untuk mencabut nyawanya dan ditinggalkan dunianya. Karena alam kubur beda sifatnya dengan dunia, lain tempatnya, lain keadaannya, maka lain pula bekalnya. Jadi kalau Anda cuma mengumpulkan bekal dunia, maka semua bekal itu akan ditinggalkan saat di dunia. Maka orang mengatakan meninggal dunia, maksudnya meninggalkan dunia dengan semua bekalnya. Jadi semua yang kita dapatkan di dunia, rumah yang meluaskan, mobil yang mewahkan, pakaian yang dilamarkan, kalau sudah meninggalkan semua alam dunia itu, maka hilanglah semua yang kita kenakan. Habis semua kita tinggalkan. Walaupun Anda koleksi yang bagus-bagus, tetap tidak akan pernah dibawa. Jangankan Anda yang mengantarkan saja tidak akan menyertakan. Kita mesti sadar teman-teman sekalian. Pertama kata Allah, kita akan wafat. Antum akan meninggal. Jadi antum kalau melihat di cermin tuh, ngaca dulu, ngaca, tunjuk wajah antum, wafat. Kamu akan wafat. Ketika Anda sadar Anda akan wafat meninggalkan dunia ini, maka Anda mesti paham, udah punya bekal belum untuk pulang? Udah punya persiapan belum? Jangan-jangan Anda sibuk menyalakan rumah dunia Anda. Begitu padam listrik, dia sibuk telepon PLN, telepon ini, telepon itu. Masuk ke alam kubur gak ada cahaya. Mau PLN mana yang dihubungi? Surah ke-8 ayat ke-50. Kata malaikat, kamu ini susah banget pulangnya, maka dipukuli oleh malaikat. Pukul, 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 pukul. Teman-teman, karena alam kubur itu bekal yang bukan bekal dunia, maka Anda tidak akan pernah bisa membawa cahaya dunia ke alam kubur. Coba ayo kita berubah. Tolong pikir baik-baik, tidak akan ada yang membantu. Dan besok pun belum tentu hidup. Demi Allah saya katakan, Allah bisa mewafatkan kita pada ini. Saya cuma mau tanya sebentar yang merenungkan. Tolong tanya pertanyaan saya ini, tanyakan pada diri Anda sebelum tidur. Kalau Allah wafatkan Anda pada malam ini, sudah siapkan hari yang kau pulang Anda kepada Allah. Karena itu hukum mengatakan orang yang tidak punya bekal maka dia tidak siap untuk mudik.
Jadi kalau dunia saja punya sifat mudik, maka akhirat pun demikian. Orang-orang yang punya hutangnya cuma dunia saja, maka selesai hidupnya di sini. Kata Allah, nih saya berikan gambaran. Yang visinya cuma sampai sini, maka saya berikan semua kenikmatan dunianya seperti yang dia inginkan. Tapi begitu selesai ini, ditenggelamkan di alam kubur sampai kedalaman yang paling dalam. Tentang peristiwa kematian dan apa yang akan terjadi pada calon yang akan mengalami kematian ini. Di tahap berikutnya, kita akan melihat peta jalan bahwa perjalanan kita ini masih sangat panjang. Bayangkan bahwa kalau kita menghitung kembali perjalanan kita baru melewati 2 alam sebelumnya. Dulu sebelum kita hidup, kita berada di alam roh. Setelah itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk di alam kandungan ibu kita, masuk di alam kandungan ibu yang akhirnya melahirkan kita. Dan dengan adanya kuasa Allah, kita masuk dalam kandungan 9 bulan lamanya, barulah kita diizinkan untuk lahir ke dunia ini, masuk ke alam dunia. Kita sekarang berada di alam dunia. Bayangkan dengan garis putus-putus yang merupakan perjalanan panjang yang masih harus kita tempuh. Masih adakah keinginan kita lagi untuk memperbanyak dunia tanpa makna? Sudutnya yang mana perjalanan itu tidak bisa dikategorikan dengan bekal hanya di dunia. Apakah bekal akhirat kita sudah cukup? Ayo kita saksikan, setelah alam dunia akan ada alam kubur. Kemudian setelah itu akan terjadi kehancuran alam semesta atau kiamat. Setelah itu muncul sebuah hari yang dinamakan hari kebangkitan. Dari hari kebangkitan, perjalanan terus berlanjut menuju ke padang mahsyar. Dan di padang mahsyar ini pula akan ada sebuah peristiwa di mana hanya orang-orang yang pernah membacakan sholawat ke atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan dikenali oleh beliau. Terlihat dari bekas sholawat-sholawat yang dibacakannya. Dan itulah tanda-tanda sesungguhnya. Apabila seorang umat manusia mau dan punya keinginan untuk membacakan sholawat ke atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itulah nanti yang kelak akan mendapatkan syafaatnya. Syafaat adalah pertolongan untuk menyampaikan permohonan kepada Allah. Dan dalam perjalanan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW ini, perjalanan belum pula berakhir. Masih terus menuju ke arah perjalanan kita menuju perhitungan yang tertinggi atas apa yang telah kita perbuat selama di alam dunia ini. Para sahabat-sahabat semuanya, anak-anakku dan seluruh jamaah rahimakumullah, bahwa kematian menimpa tidak hanya pada seorang bayi. Kematian tidak hanya diterima pada seorang anak. Bahkan seorang ibu bisa meninggal akibat melahirkan seorang anak. Tidak lepas dari itu, ada juga orang yang meninggal dalam usia yang masih sangat muda. Demikian juga dengan orang yang sudah tua, apalagi yang sudah renta. Sangat mungkin dalam perhitungan ini nanti kita semua akan dibuka semua tanpa ada yang menghalangi apa-apa yang menjadi amal kebaikan dan amal keburukan kita. Di mana setelah yaumul hisab nanti, agenda selanjutnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan masuk ke dalam tempat di mana kita akan menyerahkan catatan amal-amal perbuatan kita. Dan
setelah penyerahan catatan amal, perjalanan belum berakhir. Masih ada sebuah timbangan besar yang berupa mizan, di mana mizan ini nanti akan diukur kadar amal baik dan kadar amal buruk, di mana nanti akan diketahui kemana kita akan melangkah, di mana setelah penentuan timbangan mizan ini, kita akan digiring oleh para malaikat Allah menuju ke telaganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di telaga ini kita akan melihat terpampang di depan kita, di depan mata kita, ada sebuah jembatan yang akan menjadi penentu dari perjalanan kita selanjutnya. Di jembatan ini kita semuanya nanti akan mendapatkan kesempatan untuk menyeberang menuju ke satu tempat yang tempat itu masih belum lagi jelas akan kemana kita melangkah. Seperti melintasi sebuah jembatan yang ada di dunia, tanpa ada beban, tanpa ada rasa takut, bahkan tidak takut untuk tergelincir. Namun demikian, berbeda halnya dengan jembatan yang dilalui oleh umat manusia yang terlalu banyak amal buruknya. Jembatan seolah-olah seperti sebelah satu seutas rambut dibelah menjadi 7 bagian. Bayangkan, sehelai rambut, apa arti sebuah rambut? Rambut satu helai, kecil sekali bukan? Dan ini disebutkan bahwa jembatan yang sempit yang dibuat untuk orang-orang yang membuat amal buruk seperti ibaratnya sebuah atau sehelai rambut dibelah 7. Betapa tipisnya itu rambut. Dan sekarang harus dibelah menjadi 7. Melewatinya pun mungkin langsung kaki kita terbelah dan pasti akan jatuh ke dalam api neraka yang ada di bawahnya. Di depan telaga ada jembatan, di bawah jembatan ada api neraka. Beruntunglah mereka yang masuk ke dalam surga. Keadaan kita di padang mahsyar belum tentu kita akan mendapatkan kebahagiaan seperti yang kita bayangkan. Wajah seluruh manusia ketika masuk di padang mahsyar, ada manusia yang datang tanpa alas kaki, tanpa sehelai pedang pun, yang menempel di badan mereka. Dalam arti mereka semua telanjang dan dalam keadaan belum dihitan atau belum disunat. Matahari yang selama ini kita saksikan di muka bumi berjarak cukup jauh tanpa terasa rasa panas ketika masuk dalam rumah. Kali ini matahari didekatkan sejarak 1 mil atau bahkan 1 jengkal, tergantung kadar baik dan buruknya amal perbuatan kita. Di pertama adalah umurnya. Untuk apa umur kita dihabiskan? Pertanyaan kedua, tentang ilmunya. Sejauh mana dia amalkan ilmunya tersebut? Yang ketiga, tentang hartanya. Dari mana harta tersebut didapatkan? Dan untuk apa harta tersebut digunakan atau dibelanjakan? Yang keempat, tubuhnya. Untuk apa tubuh ini dimanfaatkan selama hidupnya? Keadaan di tempat tersebut sangat mencekam dan hanya Allah lah yang dapat memberi perlindungan kepada hambanya. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 30, di tempat itu, padang mahsyar, tiap-tiap diri merasakan pembalasan.
dari apa yang telah dikerjakannya dahulu, dan mereka dikembalikan kepada Allah pelindung mereka yang sebenarnya, dan lenyaplah dari mereka apa yang mereka ada-adakan. Peristiwa apa saja yang terjadi selama di padang mahsyar? Yang pertama, matahari didekatkan. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, di mana jarak matahari dengan kepala hanya 1 jengkal, sehingga membuat orang-orang sulit menghendaki kesulitan selama di dunia. Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat, matahari didekatkan kepada seluruh makhluk hingga berjarak 1 mil di atas kepala mereka. Lalu seluruh manusia akan tergenang dalam pelur mereka berdasarkan kadar amalan mereka di dunia, hingga tidak dalam kondisi khitan. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW. Manusia pada hari kiamat akan dihimpun di padang mahsyar dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang bulat dan tidak bersunat. Aku, Aisyah radhiyallahu anha, bertanya, wahai Rasulullah, apakah wanita dan pria semuanya berkumpul jadi satu dan saling memandang? Beliau bersabda, di sana keadaannya sangat mencekam, sehingga tidak ada kesempatan bagi mereka untuk saling melihat. Hadis riwayat Muslim. Manusia yang pertama kali diberikan pakaian ketika di padang mahsyar adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Hal ini sesuai sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya orang pertama yang diberikan pakaian pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim. Hadis riwayat Bukhari. 3. Penantian panjang. Ketika di padang mahsyar, 1 hari di sana sama dengan 1000 tahun di dunia. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, di dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa mereka kelak akan berdiri selama 70 tahun dalam keadaan tidak berbicara sedikit pun. Ada yang mengatakan mereka berdiri selama 300 tahun, dan ada lagi yang mengatakan mereka berdiri selama 4000 tahun. Setelah itu baru diputuskan perkara mereka seukuran 10.000 tahun. 4. Perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat keramat wali, meski dalam kondisi yang mencekam, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan kepada hamba-hambanya yang terpilih. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah dengan naungan arsy-Nya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungannya semata. Siapakah mereka? Kemajuan dan keberkahan bagi bangsa dan negara. Pemimpin yang adil juga merupakan pemimpin yang dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pemimpin yang adil telah menjalankan perintah dan ajaran Allah dalam berkeadilan Subhanahu wa Ta'ala. Pemuda yang seperti ini juga pemuda yang akan mendapatkan kebaikan, kemajuan dan keberkahan dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat. 3. Seorang yang hatinya selalu terpaut pada masjid. Seseorang yang seperti ini adalah seseorang yang selalu mendatangi masjid untuk melaksanakan ibadah, zikir, belajar, dan beramal. Seseorang yang seperti ini adalah seseorang yang tidak pernah melewatkan salat berjamaah di masjid, bahkan rela berkorban harta, tenaga, dan waktu untuk memakmurkan masjid. Seseorang yang seperti ini juga seseorang yang merasakan kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan di dalam masjid, dan merindukan masjid ketika berada di luar masjid. Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada hari itu kamu lihat tiap-tiap umat terlutut, tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Al-Quran Surah Al-Ghasiyah ayat 28. Peristiwa
Peristiwa ini berlangsung dengan sangat dramatis. Hal tersebut disebabkan ketika catatan itu hendak diberikan, orang yang melakukan amal ibadah dengan baik, maka otomatis akan menerima buku catatan amalnya dengan tangan kanan. Hal ini mengisyaratkan bahwa orang tersebut akan masuk ke dalam surga. Lain halnya dengan mereka yang menerima catatan amal tersebut dari sebelah kirinya, maka hal demikian mengindikasikan bahwa orang itu akan masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu, celakalah bagi mereka yang kerap melakukan perbuatan dosa dan menerima buku catatan amal dari sebelah kirinya saat hari penghisaban kelak. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah.
أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه كافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله
tiap yang seluruh jamaah Masjid As-Safa dan Kompleks Puri Anggrek Mas. Alhamdulillah terlaksana pada malam minggu kemarin dan kurang lebih diikuti oleh 75 orang. Baik bapak-bapak, pemuda, remaja. Kemudian alhamdulillah terlaksana juga santunan anak yatim yang disalurkan dana dari yang terkumpul. Total dana adalah 45 juta rupiah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa rahmatun lil mu'minina wa la yaziduz zalimina illa khasara. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Seorang muslim yang sudah berlatih sebulan penuh, diharapkan kita menjadi seorang muslim yang tangguh, muslim yang kafah hadirin sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin dan hamba Allah, terlepas dari kegembiraan kita dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri dan juga kesedihan kita ditinggalkan dengan Ramadan, maka ada satu PR besar yang harus kita wujudkan hadirin sekalian. PR tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah mewujudkan harapan Allah Subhanahu wa taala terhadap puasa Ramadan kita, yang tidak lain dan tidak bukan adalah menjadi hamba Allah muttaqin. Karena dalam surat Al-Baqarah ayat 183, perintah puasa di akhir ayatnya, Allah tidak berharap kita menjadi hamba Allah yang mendapatkan rahmatnya, la'alakum turhamun, pun bukan la'alakum tashkurun, menjadi hamba Allah yang bersyukur, bukan pula la'alakum tuflihun, menjadi hamba Allah yang beruntung. Hasilnya dari hadapan kita, dan kita tidak tahu akankah kita bisa bertemu dengan Ramadan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Namun demikian hadirin sekalian, kita tentu sama-sama berharap mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik dan kita masih bisa dipertemukan dengan Ramadan tahun berikutnya. Hadirin dan hamba Allah, dan yang lebih menyedihkan lagi hadirin sekalian, kekhawatiran akan terjadinya satu tradisi buruk di kalangan umat Islam saat pasca Ramadan terjadi. Momentum Ramadan seakan-akan tidak berbekas, tidak membawa manfaat, dan tidak ada perubahan yang signifikan. Amaliyah Ramadan hilang sudah, padahal Ramadan adalah syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Ibarat seorang petinju hadirin sekalian, sebulan penuh dia berlatih. Saudara-saudara kita yang saat ini sedang menderita, tubuhnya terluka, martabatnya terhina. Itulah gambaran saudara kita di Palestina dan sekitarnya. Semua akibat perbuatan iblis-iblis durjana, Zionis Israel yang telah menghancurkannya dengan membabi buta. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar.
La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud-dina walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azza jundah wa hazzamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wa ya ibadallah usikum wa ya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin dan hamba Allah jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Puji dan syukur mari sama-sama kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan rahmat dan curahan nikmat dari-Nya lah saat ini kita masih dapat menggerakkan hati, kita masih dapat melangkahkan kaki untuk bersama-sama hadir dalam rangka melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri dalam keadaan sehat walafiat. Harapan dan doa kita mudah-mudahan segala gerak langkah kita, segala amal soleh yang telah kita laksanakan, yang sedang ataupun yang akan kita laksanakan, termasuk ibadah puasa Ramadan kita 1 bulan penuh, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam tidak lupa mari kita sampaikan kepada seorang hamba Allah utusan Allah, dialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah limpahkan keselamatan dan keberkahan kepada beliau, pada para keluarganya, para sahabat, dan insya Allah mudah-mudahan pada kita sekalian sebagai umatnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin dan hamba Allah jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Mengawali khutbah Idul Fitri ini, khatib berwasiat wabil khusus pada diri khatib pribadi yang tentu banyak kekhilafan dan kekurangan, dan umumnya bagi para jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa berupaya dan berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan bekal takwalah yang merupakan bekal terbaik saat kita ingin meraih kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan berbekalah kamu, dan sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kamu kepadaku, dan sebaik-baik bekal takwa ini yang harus kita laksanakan hari ini sekalian. Hadirin dan hamba Allah, hari berganti hari dan waktu pun terus berlalu. Qur'anul Karim hadirin sekalian, banyak
perintah-perintah Allah kepada orang-orang beriman, tapi sangat jarang yang diakhiri dengan la'allakum tattaqun. Tapi perintah puasa Ramadan kita diakhiri dengan la'allakum tattaqun, menjadi hamba yang muttaqin. Bagus sekarang, tadi kan silau. Nanti kalau memang jangan, ayah di sana kan punya tanggung jawab. Video mana? Ini ada video. Tapi di sana. Salman Bayowe foto. Ini tuh. Ada tak foto tuh. Komisi Anyar loh. Oh ya. Kita THR hari. Nih. Komisi Anyar. Komisi Anyar. Nih, ini tak video nih. Yuri, minta THR Pak Yuri. Ya. Oh. Nih. Aku gimana nih kalau lagi nyoteng aku Bener batin, Pak Haji. Bener batin. Lagi nyoteng ini. Makasih ya Pak Juri ya. Sama-sama. Batin Mbak, lihat Mbak. Jadi pakai gamis ini panas banget ini. Panas banget. Wah, udah bener nih. Bener batin. Bener batin. Nih. Batin takabal menawaminkum. Batin Pak. Batin. Batin Pak Yai. Batin Pak Haji. Wah. Malah batin. Aduh ini cantik banget nih. Wah. Cantiknya turun nih. Batin. Batin. Wah, ini dari Palestina ini. Kopi. Wah, pura-pura sombong nih. Wah. Batin. Aku maaf nih bingung lihat dulu batin. Batin Pak. Wah. Batin. Bisa batin. Batin. Ini apa ini? Ini Salman Batin. 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 Apa saya Pak Haji Didik Batin. Pak Haji Bejo nih Batin Pak Yai. Batin. Batin. Oh sudah. Batin. Minal aizin wal faizin. Nur Batin. Nur Batin. Nur Batin. Nur Batin. Nur Batin Bude. Nur Batin. Nur Batin. Nur Batin. Nur Batin.